Terkait dengan efektivitas ya penguatan pengawasan daripada lembaga jasa keuangan non-bank, kami di OJK memperkuat daripada tim pengawasan OJK ya. Jadi kita sudah putuskan akan ada 2 deputi komisioner di pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank. Satu adalah deputi komisioner yang fokus terhadap pengawasan asuransi dan dana pensiun. Kemudian yang kedua adalah deputi komisioner yang melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan ya, perusahaan pembiayaan, termasuk fintech, termasuk lembaga keuangan mikro, ya, dan termasuk juga lembaga keuangan khusus ya yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi dari sektor IKMB kita akan ada 2 deputi komisioner yang akan mengawasi industri jasa keuangan non-bank. Itu yang akan kita perkuat. Kemudian yang kedua adalah kita pengawasan dilakukan melalui pengawasan sektoral dan kemudian pengawasan spesialis. Pengawasan spesialis ini kita lakukan khususnya untuk terkait dengan pengawasan investasi, pengawasan terkait dengan aktuaria, pengawasan terkait dengan APU PPT, ya, pengawasan terkait dengan IT. Ini kita perkuat untuk bisa memastikan bahwa industri jasa keuangan yang kita awasi itu berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk-bentuk perbaikan yang kita lakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan di sektor IKMB. Baik Pak Ugi, ini masih mengenai landscape industri keuangan non-bank di Indonesia. Kita melihat begitu banyak kasus pinjaman online ilegal yang tentunya merugikan begitu banyak lapisan masyarakat. Dan sebenarnya kasus-kasus yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal ini tentunya juga merugikan pinjaman online yang melakukan operasinya secara legal dan beroperasi dengan baik. Bagaimana tanggapan Anda dari OJK mengenai hal ini? Ya, kita sudah melakukan seleksi terhadap perusahaan peer-to-peer lending ya yang melakukan kegiatan itu dan mereview perusahaan dan memberikan izin ya. Sampai dengan saat ini kita sudah memberikan izin ya, artinya itu adalah peer-to-peer lending yang legal itu berjumlah 102 ya, 102 ya Pak, 102 daripada perusahaan peer-to-peer lending ya. Kemudian dari segi regulasi untuk pengamanan kita juga telah mengeluarkan POJK nomor 10 tahun 2022 ya, di mana kita penyempurnaan mengenai pengawasan dan syarat-syarat untuk pelaksanaan peer-to-peer lending. Di antaranya adalah kita berharap dalam 3 tahun ke depan itu modal ekuitas ya dari perusahaan peer-to-peer lending itu meningkat sekurang-kurangnya itu 12,5 miliar ya. Jadi saat yang lalu pada saat kita memberikan izin itu modal ekuitasnya itu hanya 2,5 miliar. Nanti dalam 3 tahun itu 12,5 miliar. Nah, kalau kita nanti membuka ya izin baru ya, di mana kita saat ini masih melakukan moratorium ya, tidak mengizinkan perusahaan baru, tetapi nanti kalau kita buka itu modal disetor dari perusahaan peer-to-peer lending adalah minimal 25 miliar. Kemudian kita juga akan mewajibkan pelaksanaan risk management ya, corporate governance. Kemudian kita juga melakukan fit and proper terhadap pengurus ya, direksi, komisaris dan pemegang saham daripada peer-to-peer lending. Jadi banyak perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dan kita berharap peer-to-peer lending ini dapat tumbuh dengan sehat, berkelanjutan ya, sesuai dengan tujuannya untuk mengisi kekosongan layanan terhadap jasa keuangan kepada masyarakat yang
tidak bisa dilayani oleh lembaga jasa keuangan yang sudah dahulu seperti bank, multi finance itu. Jadi ini adalah melengkapi daripada layanan kepada masyarakat.